Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Trader 20 Pips Community. Di kesempatan hari ini, saya akan membahas selanjutnya tentang informasi bagaimana sih entry menggunakan teknik BBM AOMA Ali itu yang valid. Karena kayak kejadian tadi malam contohnya ya. Banyak sekali mungkin teman-teman yang akhirnya kegocek dengan kondisi market yang akhirnya bikin kesel juga gitu. Tapi kalau teman-teman memahami bagaimana re-entry yang valid itu terdeteksi, ya kalian pasti akan menghasilkan profit ya, baik itu ketika ada momen buy ataupun ada momen sell. Nah, tapi sebelum kita membahas penjelasan ini lebih dalam, buat teman-teman yang baru menemukan channel Trader 20 Pips, silakan bantu support subscribe-nya, diaktifkan, diklik, kemudian jangan lupa loncengnya diaktifkan juga ya, supaya tidak ketinggalan untuk update terbaru dari channel Trader 20 Pips. Dan buat kalian yang mau join di grup diskusinya, silakan klik link yang ada di deskripsi. Dan buat teman-teman yang mungkin saat ini pengen trading menggunakan broker yang spreadnya tipis dan transaksinya cepat, silakan bisa menggunakan link yang ada di deskripsi ya, biar kita samaan. Oke, sebelum kita lanjut seperti biasa, aktivitas di pagi hari harus ngopi dulu guys. Kalau sudah ngopi berarti ada temannya, yaitu smoke ya. Oke. Kita akan bahas re-entry pada BBMA yang valid. Ciri-cirinya apa sih sebenarnya? Ya, ciri-ciri dari BBMA untuk menentukan re-entry yang valid. Kita tahu bahwa tempat re-entry itu adalah di area MAHI dan MALO. Ya, MAHI itu apa mas? MAHI itu MA510 high. Yang ini, yang putih nih, yang di atas ini namanya MA510 high. MALO itu apa mas? MALO itu MA510 low. Ini yang posisinya ada di bawah. Ya. Nah, fungsi dari MA510 ini sebenarnya kan untuk mengawal perjalanan harga, teman-teman. Untuk mengawal perjalanan harga. Kalau harganya sudah keluar dari MA510 ini, berarti kan ini pertanda bahwa akan ada arah, ya, akan ada arah yang volumenya bisa dikatakan lebih besar gitu, sehingga harga akan mengikuti kekuatan dari si candle yang keluar dari MA510 ya. Ini kalau MA510 ini bisa dikatakan sebagai tren dalam jangka pendeknya teman-teman. Jadi sehingga kita bisa melihat bahwa ketika MA510 ini di break sama satu candle, dia mengalami penerusan ya, penerusan harga. Kita bisa perhatikan di sini. Ya, nih. Ketika ketika candlestick masuk lagi ke MA510, kemudian dia keluar, dia melanjutkan kenaikannya. Ketika MA510 di break lagi sama candle, dia melanjutkan penurunannya. Jadi MA510 ini sebenarnya untuk mengawal perjalanan tren sementara yang terjadi di market. Meskipun nanti akan ada batas-batas tertentu ya, sebagai fungsi dari pergerakan market ini ada Bollinger Band. Bollinger Band ini ya juga sama, mengawal pergerakannya MA510 supaya dia tetap pada jalurnya. Kalau ada yang keluar dari Bollinger Band, maka itu akan terjadi momentum yang besar, makanya terjadilah yang muncul di kalangan BBMA yang disebut dengan namanya CSM, candlestick momentum. Artinya memang ada pergerakan besar yang kemudian harga akan melanjutkan perjalanannya yang cukup panjang ya. Oke, sekarang kita akan ngomong cash dulu nih. Cashnya XAU USD pada hari kemarin ya. Ini perjalanannya kan berarti di area sini. Mana dia? Ini. Berada di sini kan.
Hari kemarin itu kan ini separator ke separator ini 1 hari. Kemarin pun saya sudah memberikan informasi sebenarnya di channel YouTube saya kan. Saya mengatakan bahwa di daily ini kondisinya sudah ada CSAK, maka tunggulah zona re-entry buy ya. Untuk melakukan re-entry itu minimal teman-teman tuh melihat ada sinyal yang terbentuk di market. Mau di time frame berapapun ya. Mau di M15, mau di H1, mau di H4, mau di daily, mau di weekly, mau di monthly. Yang harus kita baca terlebih dahulu adalah sinyal teman-teman. Sinyal yang terbentuk di BBMA apa? Kalau nggak ada sinyal ya ngapain kita trade gitu. Nggak ada sinyal kok. Sinyal itu kan memberikan info kepada kita bahwa oh ini harganya sudah mau naik nih gitu. Dengan tanda apa? Tandanya misal CSAK. CSAK-nya apa? CSAK sell. Kalau CSAK-nya sell ya carinya sell, jangan cari buy gitu. Nah, case kemarin ini kan CSAK daily. Kita tahu bahwa CSAK daily itu untuk menuju re-entry buy-nya butuh beberapa waktu, butuh beberapa hari. Kalau case-nya di sini tercapainya re-entry itu di 3 hari. 3 hari itu berarti kemarin ya, hari Senin. Karena Kamis Jumat ya, Kamis Jumat itu posisinya ya ini hari Kamis, ini hari Jumat, Sabtu Minggu libur, Seninnya diambil tadi malam. Dan banyak teman-teman yang kegocek ya. Kenapa saya memutuskan untuk entry buy di sini? Karena ini CSAK daily teman-teman. Ya, kita lihat dulu ya. Untuk dailynya saya akan mengambil keputusan buy di sini. Kemudian kita turunkan dulu ke time frame berikutnya karena kan ini butuh waktu panjang ya. Bisa kejemput malam hari, bisa kejemput sore hari, bisa kejemput di pagi hari, dini hari gitu ya. Bisa. Coba sekarang kita cek di H4-nya. Nah, di sini mana tadi? Nah, H4 ya, H4-nya di sini. Ternyata pada waktu yang bersamaan pembukaan market, harga itu akhirnya membentuk yang namanya CSAK sell. Nah, CSAK sell berarti kan akan ada re-entry sell di mana di MA510 high. Nah, saya pun mengkonfirmasi, sudah menginformasikan di grup. Coba teman-teman cek di video saya sebelumnya ya, yang sebelum ini. Cara menentukan entry momentum. Dan video sebelumnya juga ada itu. Sudah saya share di channel ini, di channel YouTube ini, coba cari. Kita lihat di sini ada CSAK sell. Ini adalah sinyal terdekat di hari itu, teman-teman ya. Di hari itu ada sinyal terdekat yaitu CSAK sell. Untuk menunggu ke H1 ke daily, ini kan butuh konfirmasi. Nyampe sini kok terjadi CSAK, betul memang. Dia menjadi CSAK karena mau memvalidkan rumus keduanya daily, yaitu reject di time frame kedua. H4 ini adalah time frame keduanya daily, teman-teman. Iya kan? H4 itu time frame keduanya daily. Dailynya lagi ada sinyal CSAK buy. CSAK buy itu nanti akan ada re-entry. Re-entry ini di mana? Re-entry-nya di MA510 low. Nih yang saya tandai ini MA510 low. Ini adalah reaksi untuk kita entry dengan sinyal CSAK buy. Ini re-entry buy-nya. Tetapi perjalanannya ternyata sinyal membentuk apa? CSAK sell dulu. Yang ini bisa kita manfaatkan untuk turun. Karena ketika kondisi candle close merah ini, daily belum memenuhi syarat untuk re-entry. Karena di time frame kedua harus ada reject atau extreme gitu. Sehingga ketika kondisi seperti ini ada CSAK sell, harga naik masuk ke re-entry-nya, kita validasikan teman-teman. Nih, tadi malam. Tadi malam posisinya di H1-nya sudah reject top BB. Kemudian divalidasi kembali dengan di M15-nya terjadi ekstrim, TP wajib, MHV, CSAK. Ya. Tapi kan Mas, kalau saya entry di CSAK ini, entry sell, ini saya keseret dulu.
gitu. Ya itu yang namanya melawan kondisi trend up, kondisi trend besarnya ya akan seperti itu. Tapi kita lihat teman-teman, ketika ada CSAK sell, ya perhatikan nih, ketika ada CSAK sell, kan kita ada tempat entry yaitu MA510 high. Nah, kondisinya di sini kan. Kalau kita entry di sini betul kalian akan keseret. Ya namanya juga ngelawan tren. Nah, coba perhatikan ketika harga sudah sampai sini, kemudian kita naik ke H1, posisinya di mana? Di sini sudah jadi momentum, teman-teman. Ya, kalau sudah jadi momentum berarti kan posisinya di M15 ini bisa bahaya gitu. Maka entry-nya bukan di tempat sini tapi menunggu konfirmasi kembali gitu loh. Menunggu konfirmasi kembali, harga masuk ke zona re-entry-nya H1 gitu. Di mana? Di sini. Nah, tetapi kondisi harga penurunan ini, kondisi harga penurunan di H1 ini ya, ternyata apa teman-teman? Pas di zona re-entry-nya daily. Ya. Pas di lokasinya re-entry-nya daily. Makanya di sini saya kondisinya ada open posisi buy. Kenapa? Karena di sini sudah ada CSAK. Ya, kalau kita memahami kondisi seperti ini akan membingungkan memang. Lu kok malah jadi CSAK sell, jadi momentum sell, kita akan entry sell. Gak usah bingung. Ketika masuk di kotak-kotak re-entry-nya daily, kita hanya butuh validasi saja. Validasinya apa? Validasinya seperti rumus yang sudah pernah saya jelaskan. Kita kembali ke pembahasan re-entry tadi ya. Oke, nih yang pertama. Di time frame H4-nya ada CSAK sell, kita melakukan entry sell di posisi sini ya. H1-nya apa tadi teman-teman? H1-nya ada CSAK sell. Ya, ada CSAK sell di sini. Kemudian di M15. Di M15-nya terjadi apa? Tuh. Terjadi full setup. Kalau mau dapat sharp entry, teman-teman boleh kok turunkan lagi ke M5. Cek juga nggak apa-apa, yang penting tidak tidak melewati atau tidak menyalahi strukturnya. Cara baca kita ini jangan sampai salah. Coba kita lihat. Di M5 pun sama, ada ekstrim ya. Kemudian dia turun, kemudian dia naik lagi untuk retest ekstrimnya dan kemudian memberikan sinyal CSAK sell. Ini CSAK sell-nya ya, yang merah ini. Kemudian ini adalah re-entry dari CSAK-nya. Ini kan kita dapatnya di atas. Kalau nggak sempat CSAK-nya kelewatan mas, saya buka market baru aja, tiba-tiba kok harga sudah jadi CSAK, re-entry juga sudah lewat. Ya sudah, tunggu momen berikutnya. Momentum ada re-entry, hantamlah di sini. Ada re-entry, sell dari 2629 ke 2616. Ini kan lumayan ya. 100 pip mah ada gitu. Nah, saya kemudian entry kembali buy karena posisinya sudah masuk di zona apa ini? Zona re-entry-nya daily, teman-teman. Maka saya entry sell kemarin dapat, entry buy juga dapat. Jadi, ya, perlu ditegaskan kembali, kalau teman-teman sudah melihat di time frame besar, ya time frame besar misalkan H4 gitu ya, di H4 ada sinyal, fokus di situ dulu gitu, fokus di situ dulu, fokus di time frame besar gitu, mengikuti kondisi yang ada di time frame besar. Kalau misalkan di time frame kecilnya, misalkan H1-nya kok terjadi sinyal yang berlawanan, muncul sinyal yang berlawanan, kalian boleh entry tapi itu hanya scalping saja, tentunya tetap menggunakan struktur BBMA yang sama juga, harus terbentuk rumus ya, harus terbentuk di rumus. Time frame pertamanya mengatakan apa, time frame keduanya mengatakan apa, time frame ketiganya mengatakan apa. Dan jangan lupa time frame besar yang sudah kita incar jangan dilupakan teman-teman. Jadi kalian nanti ingat bahwa
oh saya entry di time frame kecil itu hanya untuk melakukan penurunan yang terjadi karena di time frame besar akan menuju area re-entry. Jadi kalau misalkan di time frame kecilnya sudah dapat entryan dan masuk ke zona re-entry-nya time frame besar, ya kalian cut loss di situ, take profit di situ. Jangan dibiarkan, karena time frame besarnya ngomongnya berbeda, berlawanan. Itu yang cukup bahaya kalau teman-teman sampai hold terlalu lama. Maka Fibonacci itu penting untuk menandai ya area-area atau target-target yang mau kita inginkan. Oh ternyata TP1-nya pas nih di zona re-entry-nya time frame besar. Ya sudah, target profitnya sampai situ aja. Jangan berharap lebih, kita cari aman, profit. Dan kemudian setelah masuk kita tunggu konfirmasi di time frame kecil tadi membentuk setup untuk re-entry-nya time frame besar. Jadi intinya tempat-tempat untuk entry itu teman-teman harus paham bahwa kita entry itu ya di MA510 gitu. Jangan di tempat lain. Entry di MA510 pun itu harus berdasarkan atau landasannya adalah harus ada sinyal. Gak ada sinyal ya jangan entry teman-teman. Ada sinyal ya kita menunggu gitu. Menunggu apa? Menunggu dia masuk ke zona entry. Tentunya ketika sudah masuk ke zona entry pun kita harus validasi. Kenapa? Karena tidak semuanya sinyal itu memberikan validasi yang benar gitu. Kadang-kadang sudah masuk ke zona re-entry-nya di MA510 high atau low, ternyata dia malah di break dan harga malah jebol misalkan gitu. Nah, itu karena di time frame bawahnya tidak terjadi rumus. Maka tunggulah rumus, teman-teman. Ya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi penting itu MA510 itu tempatnya kalian untuk entry. Tentunya entry-nya menunggu konfirmasi di time frame bawahnya terjadi rumus atau tidak. Kalau tidak terjadi rumus jangan entry. Ya. Dan sinyalnya perhatikan. Kalau sinyal time frame besarnya misalkan kalian tadi ya menginformasikan bahwa saya akan entry di H4 gitu. H4-nya ada momentum misalkan. Momentumnya apa? Momentumnya sell. Ya berarti entry-nya sell. Di mana? Di MA510 high. Harga masuk MA510 high turun ke time frame kedua. Masuk nggak rumusnya? Ada reject atau extreme? Kalau ada, turunkan lagi ke time frame ketiga. Kita menunggu full setup di time frame ketiga untuk entry sell juga, bukan entry buy. Jangan kebalikannya. Ya. Lebih enak follow the trend, teman-teman. Kalau kalian memang mau scalping, boleh nggak? Boleh, tapi TP-nya jangan panjang-panjang. Wong kalian trading menggunakan BBMA dengan TP di 1618 atau TP1 itu pun sudah bagus kok, ya sudah dapat cuan kok. Tinggal masih bisa konsisten nggak? Jangan sampai teman-teman baru mendalami BBMA terus kemudian secara pemahamannya masih belum sedetail saya misal ya. Terus kemudian terlalu overconfident gitu, terlalu pede gitu, entry-nya jadi ngawur-ngawuran gitu, barbar segala macam. Padahal belum terjadi yang namanya konfirmasi di time frame bawahnya. Wah, itu ya cuma bisa deg-degan kalian. Deg-degan pastinya, ya. Oke, jadi seperti itu pembahasannya, teman-teman. Jadi re-entry pada BBMA yang valid itu pastinya harus ada sinyal dulu. Ya, ingat sinyalnya hanya ada 2 di BBMA itu. Kalau tidak CSAK ya momentum. Dah itu kita cari yang pasti-pastinya dulu aja. Momentum dan CSAK. Meskipun CSA bisa digunakan sebagai sinyal gitu, tapi itu pembahasannya beda lah. Itu mungkin untuk teman-teman yang sudah masuk ke private mentoring saya. Tapi pada intinya adalah sinyalnya itu harus muncul. Nggak ada sinyal ya jangan entry. Kemudian biasakan ketika sinyal muncul, tunggu di zona re-entry, tempat entry di MA510 high atau MA510 low.
berdasarkan sinyal yang terjadi. Kalau buy ya cari buy, kalau sell ya cari sell, ya. Jadi seperti itu teman-teman, semoga ini bisa memberikan pencerahan berdasarkan kesalahan-kesalahan yang mungkin kemarin kok saya entry salah, di mana salahnya. Nah, mungkin dari video ini teman-teman bisa lebih memahami lagi ya. Terus belajar, tetap semangat, jangan putus asa. Trading itu bisnis, bisnis itu ada rugi, ada untung, so itu hal yang biasa. Tinggal bagaimana kalian memanage resiko tersebut seminim-minimnya. Kalau salah ya harus cut loss, kalau salah kena SL ya sudah terima. Ya. Jangan memaksakan untuk mengejar itu, untuk menutupi kesalahan tersebut. Kalau mengejar dan menutupi kesalahan tersebut kalian paham, it's okay, nggak jadi masalah. Itu mungkin bisa tercover ya. Tapi kalau sudah melihat market kondisinya juga sudah bingung gitu, ini mau diambil, stop dulu aja, stop dulu. Ngopi dulu guys, ngopi, ngerokok, yes, santai-santai dulu, slow dulu gitu. Nggak usah terburu-buru. Market tuh buka 24 jam. Pair pun nggak cuma XAU USD. BTC ada, Nasdaq ada, Euro USD ada. Di XAU USD kalau misalkan memang satu hari nggak ada sinyal, kalian mau ngapain nunggu market di XAU USD? Lama ya, apalagi dapat sinyalnya di H4 gitu. Di H1 nggak ada sinyal, di M15 nggak ada sinyal, dapatnya di H4. Lama teman-teman menunggu. Begitu sudah menunggu kok malah nggak jadi sinyalnya, kan buang-buang waktu. Coba cari di time frame di pair lain. Coba cari di pair lain gitu loh. Kan pair banyak, ada 32 pair yang bisa kalian cari opportunity-nya itu untuk printing money ya. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Kita kembali lagi di video berikutnya, video next yang akan membahas tentang CSAK yang powerful ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. See you next time and bye-bye.